Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 2021020048, Prodi Hukum Tata Negara semester 4, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukhalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang duri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat dauriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dan beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri', baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Adapun pelengkap maqasid asy-syariah. 1. Pelengkap maqasid ad-dauriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syara memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sedang berpergian untuk mengqashar sholat lalu disempurnakan. Kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamak. 3. Pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Adapun perantara-perantara maqasid asy-syariah, sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musabnya. Artinya jika status hukum musabnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila sesuatu perbuatan itu dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni 1. Sesuatu yang menjadikan kewajibannya sempurna karena wajib adanya. 2. Menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian hasil presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.